Halo Polisian, gimana kabarnya nih? Kita udah lama banget nggak ketemu dalam rangkaian podcast Lab AP bersama mata kuliah masalah-masalah publik. Di sini kita udah kedatangan dua mahasiswa dan mahasiswi kece dari Administrasi Publik Untirta yang akan ngebahas satu tema yang cukup fenomenal banget ya di lingkungan masyarakat administrasi publik, terutama mahasiswa. Temanya apa tuh? Coba kalau aku boleh tahu. Tema kita hari itu yaitu realita ketahanan pangan dan juga tantangan swasembada di Indonesia. Wah, realita ketahanan pangan. Karena emang masalah pangan di Indonesia tuh nggak akan ada habisnya ibaratnya kalau kita bahas terus menerus. Karena ya emang sebagai mahasiswa FISIP ya, terutama mahasiswa administrasi publik, masalah ketahanan pangan ini menjadi salah satu masalah yang krusial yang harus kita bahas. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita kenalan dulu dong ke adik-adik, bukan ke mahasiswa-mahasiswa kece kita ya. Boleh dong kenalan dulu. Oke, dari aku dulu deh. Kenalin, aku Elsa Lorenza, mahasiswa Administrasi Publik FISIP Untirta tahun 2024. Halo semuanya, kenalin nama saya Rizky dari kelas G. Oh. Bisa biar Rizky itu, Rizky aja. Ada Elsa dan Rizky. Satunya karakter Disney, satunya penyanyi dangdut ya. Rizky Rido. Oke. Tapi sebelum aku mau lanjut ke materi kita, bukan materi tapi lebih ke pembahasan kita tentang ketahanan pangan, aku mau itu dong tanya-tanya sedikit. Kira-kira kalian tuh udah sejauh mana sih paham tentang ketahanan pangan itu sendiri? Ada nggak sih kayak kayak sepatah dua kata lah ibaratnya tentang ketahanan pangan yang kalian pahami? Sepatah dua kata ya. Kalau misalkan dari aku sih, kalau ketahanan pangan tuh gimana cara kita mengendalikan ekspor impor dalam negeri sih gitu. Oke, ekspor impor. Kalau menurut saya ketahanan pangan ya sepatah kedua kata. Karena ketahanan pangan itu bukan hanya soal tentang makan sih sebenarnya sih Kak, karena bisa menyangkut stabilitas sosial, ekonomi, dan bahkan bisa menyangkut politik. Menyangkut politik. Tapi kalau ngomong-ngomong soal makan nih, kayak teman-teman lemes banget ya, udah pada makan belum sini? Gimana kabar? Udah pada makan belum sebelum sini? Udah. Tadi gimana sebelum kesini tuh ada kegiatan apa gitu, agenda apa gitu? Kita habis uji Apa tuh uji validitas. Uji validitas. Waduh, ini buat yang anak-anak AP ini pasti relate banget, stres buat kuantitatif uji validitas. Terus kita harus ngomongin soal masalah pangan di Indonesia, aduh makin pusing lah ya. Begitu lanjut aja langsung pertama ya. Namanya kita juga ngurusin masalah, mata kuliah juga masalah-masalah publik. Dosen pengampunya Bu Sirvi. Halo Bu Sirvi. Kita mau langsung nanya ke Elsa dulu nih, karena yang paling deket sama aku. Elsa, aku mau tanya dong, boleh nggak ya? Aku mau tanya masalah ketahanan pangan ini kan luas banget ya. Baik mau secara global ataupun secara nasional ataupun mungkin lebih kita kerucut lagi di regional lokal. Aku mau tanya tentang tanggapan kamu, seberapa penting sih sebenarnya isu ketahanan pangan di secara global ini? Penting banget sih, karena menurut FAO atau Food and Agriculture Organization tahun 2023 itu menyebutkan kalau misalkan ketahanan pangan itu bisa dicapai kalau misalkan tiap individu itu bisa punya akses fisik, sosial, dan juga ekonomi terhadap pangan yang mana cukup aman dan juga bergizi untuk hidup sehat dan juga aktif. Tapi kenyataannya di tingkat global itu masih banyak banget negara yang punya tekanan besar kayak perubahan iklim, terus juga ada perubahan iklim, terus juga ada gangguan rantai pasok internasional, dan juga ada ledakan populasi sih gitu. Berarti itu termasuk masalah yang cukup complicated banget ya? Iya, betul banget. Kayak di isu internasional tuh bisa segala hal tuh bisa mempengaruhi ketahanan pangan, termasuk kayak tadi kayak ngomong nih ledakan global itu menjadi salah satu kunci yang menjadi permasalahan inti untuk kesediaan pangan di internasional atau secara global ya. Kalau menurut kamu gimana Rizky? Kalau menurut saya sih yang menarik sih isu ini juga menyangkut langsung dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Khususnya di SDG yang kedua itu tanpa kelaparan atau zero hunger, dan SDG 12 itu yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi kedua tujuan ini tuh menuntut semua negara termasuk negara kita itu Indonesia untuk membangun sistem pangan itu berkelanjutan yang adil dan efisien. Oke, tadi aku sedikit ngutip bahwasanya ketahanan pangan ini bukan hanya menuntut secara global, tapi ke negara kita sendiri tuh berimbas cukup signifikan. Ya. Kalau aku pengen tahu deh, kayak di Indonesia sendiri tuh isu ketahanan pangan tuh sudah sejauh mana sih Ki? Atau mungkin Elsa gitu?
Sebenarnya ini cukup serius sih Kak, karena berdasarkan data BPS itu tahun 2023 itu impor kedelai kita itu mencapai sekitar 2,67 juta ton dan sekitar 1,94 juta ton itu diantaranya berasal dari Amerika Serikat. Oh. Jadi lalu itu ada impor gula itu bahkan lebih dari 5 juta ton, menjadikan Indonesia salah satu pengimpor gula terbesar di dunia. Padahal Indonesia sendiri tuh punya produksi gula sendiri, berarti kalau kita tuh negara tropis, masalah tebu itu banyak lagi Iya. tapi kita masih impor tuh Iya. gede banget ya gitu. Kalau menurut kamu gimana masalah isu ketahanan pangan di Indonesia itu sendiri? Nah, bener banget sih yang tadi dibilang sama Iki, produksi dalam negeri itu belum mampu memenuhi kebutuhan nasionalnya sih. Karena percuma aja sih kalau misalnya kita punya lahan yang luas, tapi kalau dilihat dari realitanya, itu tuh masih jauh banget sama harapan swasembada pangan kita gitu. Tapi pemerintah sendiri tuh punya kebijakan tentang ketahanan pangan itu sendiri nggak sih? Nah, punya sih sebetulnya udah ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang membahas tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan atau LP2B. Terus juga ada program swasembada tahun 2025. Nah, tapi sayangnya implementasinya itu belum berhasil atau belum maksimal gitu karena data lahannya belum terintegrasi. Terus juga koordinasi antar instansi itu belum maksimal atau masih lemah. Terus juga ada distribusi programnya belum rata gitu. Oh, berarti walaupun Indonesia tuh punya kebijakannya sendiri, tapi emang karena satu dan lain hal ya, terutama kayak tadi kamu bilang koordinasi antar stakeholder itu belum terintegrasi dengan baik, itu jadi akhirnya menghambat kebijakan tersebut. Iya, benar banget. Kalau menurut kamu gimana? Ki? Ada nggak sih kayak tanggapan kamu terkait masalah kebijakan yang terkait ketahanan pangan Indonesia ini? Sebenarnya tadi udah jelasin juga Mbak Elsa, tetapi ada selain itu juga Kementerian Pertanian juga pernah mencatatkan bahwa lahan baku sawah nasional itu menurun sampai 5,6% dalam 5 tahun terakhir. Jadi akibat penurunan itu lahan di Indonesia ini berkurang jadi 5,6% gara-gara alih fungsi lahan ke industri dan ke perumahan. Oh, alih fungsi lahan itu sampai mengurangin segitu Iya. banyaknya di Indonesia. Tapi kira-kira waktu itu terjadi, ada nggak sih langkah yang diambil sama pemerintah pada saat itu terkait alih fungsi gitu menurut kamu? Atau kalau kamu deh sebagai mahasiswa administrasi publik gitu, kira-kira untuk menanggulangi masalah alih fungsi tadi itu apa gitu yang bisa kita lakukan? Kalau menurut saya ya sebagai mahasiswa kita ya, sebagai mahasiswa sih paling turun demo sih Kak. Karena dilihat kalau misalnya pemerintah semena-mena kayak gitu, apalagi yang masyarakat lakuin gitu. Karena kayak pasti masyarakat hanya bisa kayak lahannya tuh digusur pasti kan kayak bisa menerima aja tanpa ada pergerakan gitu. Jadi mahasiswa mungkin bisa turun aksi sih untuk masalah kayak gitu. Tadi kalau nggak salah kamu sempat nyinggung juga nih masalah yang lahan itu terpengaruh sama iklim juga tuh. Iya. Kalau menurut kamu kira-kira kamu dampaknya iklim tuh ke produksi pangan tuh sebenarnya sejauh mana sih Ki? Jadi menurut Badan Meteorologi perubahan iklim ini menyebabkan frekuensi kekeringan itu meningkat dan banyak daerah mengalami gagal panen, terutama di Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan di provinsi kita ini, Provinsi Banten. Akibatnya produktivitas pertanian itu bisa turun sampai 15 hingga 20%. Wow. Menurut kamu gimana tuh? Itu tadi kan sampai 15-20% itu angka yang lumayan besar, itu hampir seperempat itu dari angka total. Kalau kamu, tanggapan kamu terkait sejauh mana sih sebenarnya dampak perubahan iklim tuh ke isu pangan kita tuh gimana? Bener banget sih yang dibilang Iki. Kalau misalkan perubahan iklim itu berpengaruh banget sama ketahanan pangan di swasembada ini. Nah, apalagi kalau misalkan kita lihat di provinsi kita yaitu di Banten ya, masalahnya kan makin kompleks banget itu karena menurut Radar Banten, terus juga ada Kerajaan ID tahun 2024 luas baku sawah tadi yang udah disebut sama Iki itu terus berkurang, yaitu yang awalnya tahun 2019 itu ada di 204.000 hektar turun jadi 194.000 di tahun 2023, yang artinya itu per tahunnya itu turun sekitar 9.000 hektar per tahun. Nah, lahan-lahan tadi itu yang udah disebut sama Iki itu dikonversi ke pemukiman, terus juga ke industri dan juga infrastruktur lainnya gitu.
Kalau di Provinsi Banten sendiri tuh masalah ketahanan pangan tuh udah sejauh mana sih? Kalau kalian tahu gitu. Atau mungkin kayak ada beberapa daerah, kayak kita kemarin tuh sempat lihat ya di TikTok ya, sempat viral di bahwasannya ada satu kampung yang punya stok padi sampai 100 tahun gitu. Nah kalau di Provinsi Banten menurut kamu apa nih hal menarik apa yang bisa kita kutip tentang ketahanan pangan di Provinsi Banten? Kalau menurut kita sih di Banten itu masih kurang banget sih Kak, terutama di daerah seperti Lebak atau Pandeglang itu masih kesulitan distribusi karena infrastruktur logistiknya itu masih minim. Bahkan jarak dari pusat pasokannya pun masih jauh banget. Jadi kalau dibilang di Banten itu masih kurang banget sih. Kalau menurut kamu gimana Elsa? Benar sih yang dibilang Iki, karena menurut laporan WFP atau World Food Program 2024 ini menyebutkan kalau misalkan wilayah Pandeglang dan juga Lebak itu juga masih punya perbandingan yang jauh dibanding Serang dan juga Tangerang gitu. Tapi kalau tadi kan yang kita bahas tuh kayak banyak hal negatifnya aja. Nah kalau hal positifnya apa tuh yang ada di Provinsi Banten tentang ketahanan pangan? Hal menarik apa yang bisa kita kutip? Menariknya ya, kalau di Banten itu untungnya masih ada 3 wilayah sih yang punya lumbung padi. Contohnya ada di Kabupaten Serang, terus juga ada di Pandeglang dan juga ada di Lebak gitu. Berarti walaupun dengan segala macam komplikasi masalah yang ada di Provinsi Banten, kita masih punya harapan untuk ketahanan pangan di Provinsi Banten. Dengan tadi itu 3 daerah, di Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang. Oke, 3. Berarti ya untuk 5 kabupaten kota lain itu PR tuh. Untuk gimana tuh supaya mereka bisa meningkatkan isu ketahanan pangan di Provinsi Banten gitu. Tadi kita udah ngobrol cukup banyak banget ya, kayak dari masalah secara global, nasional, bahkan secara lokal itu tuh masalah ketahanan pangan tuh banyak banget tuh. Tadi kayak yang paling aku kutip tuh salah satunya adalah tentang alokasi lahan. Itu menjadi salah satu masalah yang terbilang menjadi major problem untuk ketahanan pangan sendiri. Tapi untuk namanya juga kita podcast terkait mahasiswa administrasi publik, aku mau nanya sekalian mau nguji nih. Dari tadi masalah yang udah dibahas, apa aja sih masalah-masalahnya? Coba deh boleh disimpulkan supaya teman-teman yang nonton podcast kita nih tahu gitu apa aja masalah tentang ketahanan pangan di Indonesia ini. Oke, yang pertama mungkin itu ada ketergantungan impor masih tinggi ya, karena tadi produksi dalam negeri itu belum mampu memenuhi kebutuhan nasionalnya gitu, karena tadi ada impor kedelai dan juga gula itu masih tinggi gitu. Terus yang kedua itu ada alih fungsi lahan pertanian sih, kayak yang tadi udah jelasin juga di Banten ini masih kapasitas produksi pangan itu masih kurang gitu. Jadi kayak yang tadi udah jelasin kan cuma hanya 3 di daerah doang gitu. Jadi masih kurang lah. Terus juga mungkin ada ketimpangan distribusi pangan antar wilayah kali ya. Kayak daerah terpencil kayak Pandeglang, terus juga ada Lebak di mana daerah-daerah mereka itu susah banget dapat akses pangan bergizi ataupun yang murah gitu. Wah, ternyata gak bohong kalau bahasanya mereka di mahasiswa administrasi publik beneran ini, karena dari yang mereka bahas tadi udah by data banget dari apa yang terjadi di lapangan, dan mereka paham nih apa yang terjadi di lingkungan kita terkait masalah ketahanan pangan. Tapi namanya juga identifikasi masalah, gak afdol kalau nggak ada solusi. Namanya juga kita mempelajari masalah-masalah publik, berarti kita juga harus bisa menjadi memberikan solusi atas masalah tersebut kepada publik. Untuk masalah ketahanan pangan tadi dari identifikasi masalah yang kalian jelaskan, kira-kira apa sih best practice yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi masalah ketahanan pangan itu sendiri? Mungkin dari Rizky atau Elsa ada tanggapannya gitu dari perspektif mahasiswa? Oke, kalau menurut dari kita berdua sih, yang pertama itu ada sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Jadi bahkan ada menurut penelitian Riyadi dan Nuryanti itu pada tahun 2002 itu menegaskan bahwa ketidaksinkronan antar instansi jadi penyebab stagnasi swasembada. Jadi harus ada koordinasi ini terpadu antara pusat hingga daerah. Kalau dari Elsa gimana tuh? Kalau dari aku sih nyambung yang tadi, karena mahasiswa udah turun demo nih pasti perlu dong penegakan hukum gitu kan. Nah tadi udah disebutkan kalau misalkan adanya hukum undang-undang nomor 41 tahun 2009 yang membahas tentang LP2B. Nah itu kita perlu tegakkan lagi biar alih fungsi lahan pertanian itu nggak semena-mena gitu, nggak cuma beralih fungsi karena gak seharusnya gitu. Terus ada lagi sih kayak ketiga tuh modernisasi pertanian berbasis teknologi digital. Ini kan zaman udah canggih kayak
Jadi mungkin bisa pangan atau pertanian itu udah harus bisa menggunakan digital, mungkin seperti irigasi otomatis atau bahkan drone pemantau lahan. Mungkin dengan adanya begitu itu para petani-petani itu terutama petani muda ya Kak, itu bisa menjadi sektor yang menarik buat para petani muda untuk bisa ikut terjun ke lapangan gitu. Lapangan, oke. Dari solusi yang disampaikan sih menarik ya, dan kayak aku yakin sih dari apa yang keresahan teman-teman alami gitu dengan masalah ketahanan pangan ini, aku harap itu bisa jadi salah satu bentuk langkah kita ya untuk membantu terkait masalah ketahanan pangan. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau tanya dong, Rizky sama Elsa itu dari mana sih asalnya? Kalau aku sendiri dari Kabupaten Tangerang Kak. Dari Kabupaten Tangerang, masih Banten nih. Kalau Elsa? Kalau aku dari Kabupaten Serang. Dari Kabupaten Serang, oke, masih Banten juga. Masih Banten. Nah, tadi kan kita ngebahas terkait ketahanan pangan tuh dari masalah-masalah yang terjadi di global dan luar lingkungan kita ya. Tapi kalau menurut Rizky dan Elsa, kira-kira pernah nggak sih ngalamin experiences gitu terkait dengan ketahanan pangan sendiri? Mungkin kayak di daerah aku pernah masalah beras tuh susah banget Kak, mahal banget harganya, atau kayak di daerah Rizky untuk dapat ikan aja tuh susah banget gitu. Kira-kira ada nggak sih pengalaman itu? Boleh lu berbagi ke teman-teman mahasiswa tersebut yang lainnya? Kalau pengalaman jujur pasti ada sih Kak. Terutama aku kan di Kabupaten Tangerang, lebih tepatnya di Balaraja. Balaraja itu kalau di daerah aku tuh benar-benar gak ada sawah, gak ada buat nyari ikan seger pun gak ada gitu. Jadi daerah aku tuh daerah industri gitu. Jadi susah banget buat lihat pertanian itu susah banget menemuin sawah-sawah kayak gitu sih Kak. Oke, udah Elsa gimana? Masih nyambung sih, kalau dari aku itu wilayahnya pernah kelangkaan beras sih. Wah. Nah jadinya harga beras di sekitar rumah aku tuh jadi melonjak gitu, jadi naik. Jadi kita simpulin ya teman-teman, bahwasanya masalah ketahanan pangan tuh biasanya terjadi karena di lingkungan itu tuh masih terfokus sama satu jenis bahan pangan doang. Iya. Kayak tadi tuh karena kayak di Balaraja tuh sulit ya, nggak ada sawah, jadi kayak di daerah Elsa juga kayak pada satu pernah terjadi kelonjakan harga beras. Dan itu pada akhirnya kan merugikan masyarakat. Untuk mereka tuh gimana ya nih, karena gue udah biasa pakai beras susah nih gitu. Nah justru itu kita udah bahas masalah ketahanan pangan dengan Rizky sama Elsa. Masyarakat juga harus bisa paham nih gimana supaya cari alternatif pangan lain gitu untuk menyelesaikan masalah ketahanan pangan itu sendiri. Oke, bisa kita simpulin bahwasannya masalah ketahanan pangan di Indonesia itu masih menjadi isu yang hangat ya. Ibaratnya tuh kayak masih banyak hal yang perlu kita bahas dan perlu kita selesaikan, baik dari kolaborasi pemerintah dan kolaborasi masyarakat. Sebelum kita tutup, ada nggak sih sepatah dua kata mungkin dari Rizky sama Elsa untuk pemerintah atau mungkin untuk masyarakat atau untuk rekan-rekan deh yang lagi nonton podcast ini, gimana kita bisa berkontribusi dalam menyelesaikan masalah ketahanan pangan yang ada di Indonesia? Kalau dari aku sih ya mungkin dengan diadainnya kebijakan yang selaras gitu, kayak perlindungan lahan atau inovasi pertanian modern. Jadi dengan adanya kebijakan atau yang tadi udah jelasin itu, Indonesia punya peluang besar untuk mencapai swasembada pangan yang lebih maju lagi. Kalau dari aku sih mungkin kalau misalkan kita sebagai masyarakat nih dan juga petani tentunya yang mengolah dan pemerintah bisa jalan bareng atau bisa menyatu gitu. Nah tentunya kita ini bisa mencapai ekonomi yang bagus. Nah bukan hanya itu, tapi juga kita bisa menciptakan kemandirian dalam pangan gitu. Kemandirian dalam pangan. Jadi sudah bukan saatnya kita untuk terus-menerus berpegang atau kayak bergantung pada suatu jenis pangan aja, tapi kita harus bisa menciptakan kemandirian pangan itu sendiri. Poin yang bagus buat Elsa dan Rizky. Ya senang sekali ya rasanya teman-teman, kita bisa ngobrol banyak nih dengan teman-teman dari kelas 3G mahasiswa Administrasi Publik Untirta, yang mana dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwasannya semua lapisan masyarakat, terutama mahasiswa, itu bisa loh maksudnya berkontribusi secara langsung untuk menyelesaikan masalah yang ada di publik, terutama masalah ketahanan pangan kita bahas tadi. Dan kita bisa melihat bahwasanya teman-teman punya kekhawatiran, concern terhadap masalah ketahanan pangan yang mungkin bisa jadi langkah kita untuk menyelesaikan masalah ketahanan pangan yang ada di Provinsi Banten ataupun di Indonesia untuk kedepannya. Terima kasih ya Rizky dan Elsa udah berbincang sama aku. Mungkin mau ngucapin terima kasih ke teman-teman yang nonton podcast hari ini.
Boleh. Boleh. Ya, atau mungkin ke Bu Sirvi nih sebagai dosen pembimbing boleh. Terima kasih ya buat teman-teman semua, terutama buat Bu Sirvi nih yang udah selaku dosen pengampu masalah-masalah publik, karena tanpa Bu Sirvi kita bukan apa-apa. Wes, terima kasih Bu Tapi Bu Sirvi. Sirvi. Terima kasih Bu Sherby. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Oke, dari Elsa ada nggak? Udah sih cukup. Oke, udah cukup. Oke teman-teman, terima kasih untuk mungkin ada kali 15-20 menit ke belakang tadi ya teman-teman nemenin kita untuk nonton podcast hari ini. Saya Ridho Arya Pratama, mahasiswa administrasi publik juga semester 7. Udah mau skripsian gitu, udah skripsian ya. Mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mau nonton. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi sesuatu yang bisa digunakan di waktu kedepannya, bisa menjadi salah satu hal yang bermanfaat untuk teman-teman. Dan bisa menjadi pembelajaran pula untuk adik-adik ataupun orang-orang yang sedang mencari isu tentang ketahanan pangan itu sendiri. Baik, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.